Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Poi News. Dampak reshuffle rasanya belum betul-betul selesai, terutama bagi yang katanya pion projo. Siapa lagi kalau bukan Budi Ari? Usai di reshuffle, kabarnya Jokowi ini akan bertemu dengan Budi Ari. Sebelumnya kalian harus tahu ya bahwa reshuffle kabinet yang terjadi kemarin itu tak ada koordinasi dari Prabowo. Begini reaksi Jokowi saat tahu Budi Ari di depan dari kabinet. Reshuffle kabinet, reshuffle menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Saya nggak bisa memberikan komentar, karena itu hak prerogatif. Artinya Pak Prabowo sempat minta saran ke Bapak mungkin terkait reshuffle ini, Pak? Nggak ada. Itu hak prerogatif presiden dan saya nggak ingin juga ikut-ikutan saya di Solo terus. Sudah ketemu dengan Pak Budi Ari sebelum atau Belum ketemu. Tapi mungkin segera ketemu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyatakan bahwa ia akan menemui mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi dalam waktu dekat. Hal ini disampaikannya usai Budi Ari terkena reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam perombakan kabinet terbaru yang diumumkan awal pekan ini, meski menegaskan bahwa reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, Jokowi ini mengaku bahwa tidak dilibatkan dalam keputusan tersebut. Itu hak prerogatif presiden, saya tidak ditanya, saya tidak diajak bicara, kata Jokowi. Ya jelaslah, siapa Jokowi lah, presidennya kan Prabowo. Kalau diskusi dengan presiden lama-lama malah nanti yang jadi sebagai gantinya ini orang-orang dia lagi. Ya, ujung-ujungnya dikorupsi lagi. Nah, penonaktifan dari Budi Ari ini memunculkan berbagai spekulasi termasuk potensi melemahnya pengaruh projo dan jejaring politik Jokowi di lingkar kekuasaan yang baru. Di mana kekuasaan baru ini sepenuhnya sekarang dikendalikan oleh Prabowo. Pernyataan Jokowi untuk menemui Budi Ari ini menuai kritik dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa langkah tersebut kontraproduktif dan bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap stabilitas pemerintahan. Bahkan ya, beberapa pengamat politik menilai bahwa pertemuan ini berpotensi dibaca sebagai sinyal adanya intervensi politik dari Jokowi terhadap keputusan Presiden Prabowo. Ya, meski disebut sebagai silaturahmi pribadi ya, pertemuan ini menimbulkan tanda tanya, apakah Jokowi ini benar-benar melepas posisinya dari gelanggang kekuasaan? Langkah Jokowi yang akan menemui Budi Ari ini juga menyingkap dilema yang dihadapi oleh mantan Presiden 2 periode itu dalam transisi kekuasaan. Ya, meski secara formal telah purna tugas, pengaruh Jokowi dianggap belum sepenuhnya hilang, terutama di kalangan relawan, pejabat daerah, hingga sebagian elit partai politik. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap menunjukkan sinyal bahwa ia masih aktif dalam membina komunikasi politik, baik melalui pertemuan-pertemuan terbuka maupun tertutup, termasuk dengan kelompok relawan seperti Projo yang dalam beberapa bulan terakhir merumuskan posisi baru di era pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, reshuffle kabinet yang mencopot Budi Ari, salah satu loyalis Jokowi paling lantang, dipandang sebagai sinyal bahwa Presiden Prabowo mulai mendefinisikan ulang garis politiknya sendiri. Tanpa intervensi bayangan dari masa lalu, beberapa pengamat membaca reshuffle ini sebagai bagian dari pembersihan politik terhadap tokoh-tokoh yang selama ini terlalu terasosiasi dengan Jokowi. Yang meski tak diucapkan secara eksplisit ya, pencopotan Budi Ari ini bisa menjadi penanda berakhirnya politik balas budi terhadap relawan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Budi Ari bisa dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap dinamika ini. Tapi apakah pertemuan itu akan berdampak nyata? Itu tergantung bagaimana relawan dan elit partai ini membaca arah Jokowi ke depan, kata Indira. Sumber internal dari salah satu kelompok relawan menyebutkan bahwa ada keterangan diam-diam yang berkembang setelah reshuffle. Sejumlah tokoh relawan yang dulu berada dalam barisan Jokowi kini merasa kehilangan pijakan dan mempertanyakan posisi politik mereka di era Prabowo. Ini bukan sekedar reshuffle biasa ya, ini seperti ya pemisahan garis antara masa lalu dan juga masa depan, ujar salah satu tokoh relawan yang enggan disebutkan namanya. Kondisi ini membuat banyak pihak menunggu pertemuan Jokowi dengan Budi Ari sebagai ya semacam konsolidasi atau ya bahkan ya arah baru bagi mereka yang gerakan politik pasca kekuasaan formal.
Tidak sedikit pula yang menyebut bahwa Jokowi ini tengah mempertimbangkan membangun kekuatan sendiri, baik melalui jalur partai baru atau kendaraan politik relawan yang dimodifikasi. Meski pemilu 2029 masih jauh, berbagai manuver hari ini bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang. Terlebih nama Gibran Rakabuming Raka putra Jokowi sekaligus wakil presiden aktif masih menjadi magnet politik tersendiri. Apakah langkah Jokowi ini menemui Budi Ari juga menyimpan agenda politik tersembunyi untuk memastikan kelanjutan dinasti atau pengaruh politiknya di masa depan? Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kubu relawan Projo maupun Budi Ari sendiri. Namun, pengamat sepakat bahwa segala pertemuan yang melibatkan Jokowi dan tokoh relawan tidak bisa hanya dianggap sebagai silaturahmi biasa. Ya, meski Jokowi menyatakan tidak dilibatkan dalam reshuffle dan hanya akan bertemu Budi Ari secara pribadi, sejumlah kalangan tetap curiga ya bahwa pertemuan tersebut dinilai bukan sekedar untuk penghormatan kepada loyalis yang terdepak, melainkan bagian dari strategi politik diam-diam untuk mempertahankan pengaruh dan pemerintahan baru. Aktivis demokrasi dan mantan anggota Komnas HAM Yudi Andana menyebut bahwa langkah Jokowi sebagai bentuk politik bayangan yang tidak sehat. Ini bukan soal pertemanan, ini soal etika pasca kekuasaan seorang mantan presiden yang seharusnya menjaga jarak dari urusan pemerintahan yang sedang berjalan. Kalau dia terus aktif merespon dan bahkan menemui pejabat yang direshuffle, maka muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang masih mengatur dari belakang? Ujar Yudi. Dalam ruang diskusi terbatas dan obrolan elit muncul frasa shadow presiden yang merujuk pada gaya Jokowi pasca lengser. Bahkan beberapa analis menilai bahwa mantan presiden itu masih ingin mengarahkan jalannya kekuasaan, baik melalui jalur relawan maupun tokoh-tokoh yang ditempatkan di pemerintahan sebelumnya. Prabowo butuh legitimasi penuh sebagai pemimpin, tapi jika Jokowi terus muncul dalam setiap dinamika politik nasional, maka legitimasi itu bisa tergerus, terutama jika publik melihat bahwa keputusan-keputusan penting tampaknya masih dipengaruhi oleh sosok di luar struktur kekuasaan resmi. Nah, pernyataan ini mencerminkan kejenuhan sebagian pendukung lama yang menilai bahwa Jokowi ini sekarang memainkan peran ambigu, tidak sebagai pemimpin resmi, namun masih ingin mengontrol dinamika politik melalui jaringan informalnya. Selain itu, kritik juga diarahkan pada etika transisi kekuasaan. Dalam demokrasi yang sehat, seorang mantan presiden idealnya mengambil peran sebagai negarawan, bukan aktor politik aktif. Mantan presiden seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan Megawati pun menjalankan peran pasca kekuasaan dengan cara berbeda. Namun lebih jelas juga batasannya ya. Sedangkan Jokowi yang seharusnya belajar menjadi negarawan bukan terus berada di tengah pusaran kekuasaan. Jika tidak, ia bisa merusak warisan politiknya sendiri. Tampaknya bukan hanya soal silaturahmi. Dalam kacamata publik kritis, pertemuan itu adalah bagian dari babak baru politik pasca jabatan, di mana mantan presiden ini belum sepenuhnya rela melepaskan pengaruhnya. Jika dibiarkan tanpa kejelasan sikap, bukan tidak mungkin publik akan membaca pertemuan-pertemuan semacam ini sebagai ya bentuk politik dua kaki, satu di luar kekuasaan tapi satu lagi masih mencengkram pengaruhnya di balik layar.